Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas Statistika Ekonomi Deskriptif dengan judul Penjualan Aqua periode 2 Januari sampai 31 Januari 2023. Saya Raden Febrian Dika Pramastia selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Lutfi Eka Haryanto, yang kedua ada Langgeng Prasojo Yusanto, yang ketiga ada Fauzan, dan yang keempat ada Rama Aisyah Fatimah Azhara. Sebelum pembahasan ke materi, saya akan memaparkan definisi dari statistika. Definisi statistika adalah ilmu pengumpulan, metana, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada statistika deskriptif. Adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Dan yang kedua ada statistika induktif. Adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan satu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas statistika ekonomi deskriptif, diantaranya penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan deret berkala, dan peramalan. Penyajian data, langkah pertama kita mengumpulkan data. Data di sini, kami mengumpulkan 30 data dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari 2023. Kami dapat informasi ini melalui rekan kelompok kami. Data yang kami kumpulkan merupakan data populasi. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Selanjutnya, pengurutan data. Data diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kategori kelas. Jumlah data sama dengan 30, Xmax sama dengan 22, Xmin sama dengan 5, range sama dengan 17, jumlah kelas sama dengan 5,9, panjang kelas sama dengan 3. Untuk mencari range dengan cara Xmax dikurang Xmin sama dengan 22 dikurang 5 sama dengan 17. Untuk mencari jumlah kelas, rumusnya 1 ditambah 3,322 dikali log N sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 30 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,47712125472 sama dengan 1 ditambah 4,906 sama dengan 5,906. Untuk mencari kelas, untuk mencari interval kelas sama dengan range dibagi jumlah kelas sama dengan range-nya 17 dibagi 5,9 sama dengan 2,8 dibulatkan menjadi 3. Kelas ke 1 interval batas kelas bawah ditambah 3 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena untuk mewakili data pertama dari kelas bawah. Lalu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berikut data interval dari data yang kami miliki. Saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Di sini ada penyajian data yang dibagi beberapa kelas, yaitu kelas pertama dari 5 sampai 7, kelas kedua dari 8 sampai 10, kelas ketiga dari 11 sampai 13, kelas keempat dari 14 sampai 16, kelas kelima dari 17 sampai 19, kelas keenam dari 20 sampai 22. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara membuat frekuensi relatif, yaitu jumlah frekuensi dibagi N dikali 100% sama dengan 4 jumlah frekuensi dibagi 30 sama dengan N dikali 100%, yang hasilnya sama dengan 13%. Selanjutnya, cara membuat nilai tengah kelas, yaitu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2 sama dengan 5 batas kelas bawah ditambah 7 batas kelas atas dibagi 2, yang hasilnya sama dengan 6. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya.
dan kemudian dibagi dua. Caranya, contoh kelas pertama. Nilai tepi kelas pertama sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2, yang hasilnya sama dengan 4,5. Nilai tepi kelas atas pada suatu kelas juga merupakan tepi kelas bawah bagi kelas selanjutnya. Berikut nilai tepi kelas secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sebelumnya kita mendapatkan data dari kelas interval frekuensi, frekuensi relatif, dan nilai tepi kelas. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa melihat dari nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas pertama yaitu 4,5, yang frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 0. Selanjutnya kelas kedua yaitu 7,5, yang nilai frekuensi kurang darinya yaitu 4. Selanjutnya kelas ketiga yaitu 10,5, yang nilai frekuensi kurang darinya yaitu 9. 9 dari hasil 4 ditambah 5 dan seterusnya. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa melihat dari nilai tepi kelas lagi. Nilai tepi kelas pertama yaitu 4,5, yang nilai frekuensi lebih darinya 30. Selanjutnya kelas kedua yaitu 7,5, yang nilai frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu 26. 26 hasil dari 30 dikurang 4, hasilnya menjadi 26. Supaya lebih jelas lagi, bisa dilihat dari keterangan di samping. Frekuensi kumulatif, relatif, kurang dari, dan lebih dari masing-masing kami akan memberikan dua contoh. Yang pertama, frekuensi kumulatif relatif kurang dari yaitu jumlah frekuensi dibagi N dikali 100%, sama dengan 0 dibagi 30 dikali 100%, yang hasilnya 0%. Kemudian, kelas kedua, jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100%, sama dengan 4 dibagi 30 dikali 100%, yang hasilnya sama dengan 13%. Untuk frekuensi kumulatif relatif lebih dari yaitu jumlah frekuensi dibagi N dikali 100%, sama dengan 30 dibagi 30 dikali 100%, yang hasilnya sama dengan 100%. Kemudian di kelas kedua, jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100%, sama dengan 26 dibagi 30 dikali 100%, yang hasilnya sama dengan 87%. Selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, kita bisa melihat dari data batas kelas atas. Untuk frekuensi kurang dari sama dengan yaitu intervalnya 7, frekuensi kumulatif lebih darinya 4. Yang kedua, frekuensi kurang dari sama dengan 10, itu 9. 9 hasil dari 5 ditambah 4, dan begitu juga seterusnya. Kemudian, frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 5 hasilnya adalah 30. Frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 8, hasilnya 26. Hasil dari 30 dikurang 4. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari keterangan di samping. Berikut keseluruhan hasil dari penyajian data yaitu dari interval, frekuensi, nilai tengah, nilai tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik. Untuk mencari histogram, kita membutuhkan data interval, tepi kelas, dan juga frekuensi. Untuk mencari poligon, juga kita butuhkan nilai tengah kelas dan juga frekuensi. Di sini kami menggabungkan histogram dan poligon. Untuk histogram merupakan diagram balok, lalu poligon merupakan diagram garis. Untuk histogram dibuat berhimpit agar mengetahui nilai tengah kelasnya. Berikut diagram histogram dan poligon dari data kelas yang kami miliki. Perkenalkan, nama saya Fauzan, saya dari kelompok 7. Selanjutnya kurva O'Give. Untuk mencari kurva O'Give, kita membutuhkan interval, tepi kelas, frekuensi kumulatif, kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Garis berwarna biru adalah frekuensi kumulatif.
kurang dari, dan garis berwarna merah frekuensi lebih dari. Untuk tepi kelas sebagai sumbu X dan frekuensi kurang dari sebagai sumbu Y. Berikut kurva O'Give dari data yang kami miliki. Pengertian ukuran pemusatan data per kelompok. Ukuran pemusatan terdiri dari mean, median, modus. Untuk mencari rata-rata hitung atau mean, di sini sudah ada data interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi untuk mencari fx, yaitu 4 dikali 6 yaitu 24, dan untuk kelas kedua yaitu 5 dikali 9 sama dengan 45, dan seterusnya untuk jumlah hasil nilai fx yaitu 414. Untuk mencari mean atau rata-rata adalah nu sama dengan sigma fx dibagi n sama dengan 414 dibagi 30, hasilnya 13,8. Untuk mencari nilai tengah kelas median, yaitu di sini sudah ada data interval, frekuensi, nilai tepi bawah, dan frekuensi kurang dari. Yang pertama, mencari letak median sama dengan n besar dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 yaitu 15. Untuk nilai 15 itu ada di kelas keempat. Dan untuk rumusnya, median sama dengan nilai tepi kelas bawah ditambah n per 2 dikurangi frekuensi sebelum kelas, median dibagi frekuensi dikali panjang kelas sama dengan 13,5 ditambah 41 dibagi 2 dikurangi 12 dibagi 8 dikali 3 sama dengan 13,5 ditambah 0,375 dikali 3 hasil 14,625. Untuk mencari data modus, di sini sudah ada data interval, frekuensi, dan nilai tepi kelas bawah. Untuk data yang sering muncul yaitu 8 ada di kelas keempat. Rumusnya modus sama dengan nilai tepi kelas di bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas D1 sama dengan jumlah frekuensi modus dikurang jumlah frekuensi sebelumnya sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. D2 sama dengan jumlah frekuensi modus dikurang jumlah frekuensi setelahnya, 8 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian dimasukkan ke rumus. 13,5 ditambah 5 dibagi 5 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 13,5 ditambah 0,83 dikali 3 hasilnya 19,5. Perkenalkan, nama saya Langgeng Prasojo Yusanto. Saya di sini akan memaparkan ukuran pemusatan. Kesimpulan hubungan rata-rata, median, modus data berkelompok. Mean sama dengan 13,8, median sama dengan 14,625, modus sama dengan 19,5. Maka dari itu, modus lebih besar daripada median, median lebih besar daripada mean. Terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai yang sering muncul atau disebut modus, sedangkan median dan mean tidak terpengaruhi. Selanjutnya akan saya paparkan ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran letak terdiri dari 3, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak kuartil letak yang membagi 4 bagian yang sama. Desil ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Persentil ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Untuk kuartil, KI sama dengan I dikali N dibagi 4. I sama dengan 1, 2, 3 sampai 4. Desil DI sama dengan I dikali N dibagi 10. I sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. Persentil PI sama dengan I dikali N dibagi 100. I sama dengan 1, 2, 3 sampai 100. Kita cari letak kuartil. Rumusnya KI sama dengan I dikali N dibagi 4. K1 sama dengan 1 dikali 30 dibagi 4. K1 sama dengan 7,5. NKI sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 4 dikurang CF dibagi FK dikali CI. NK1 sama dengan 7,5 ditambah 1 dikali 30 dibagi 4 dikurang 4 dibagi 5 dikali 3 sama dengan NK1 sama dengan 9,6. K3 dikali 30 dibagi 4. K3 sama dengan 22,5. NK3 16,5 ditambah 3 dikali 30 dibagi 4
dikurang 20 dibagi 7 dikali 3. NK3 sama dengan 16,5 ditambah 22,5 dikurang 20 dibagi 7 dikali 3. Hasilnya NK3 sama dengan 17,5714. Kita cari letak desil. Rumusnya DI sama dengan I dikali N dibagi 10. D3 sama dengan 3 dikali 30 dibagi 10. D3 sama dengan 9. DI sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 10 dikurang CF dibagi FK dikali CI. ND3 sama dengan 7,5 ditambah 3 dikali 30 dibagi 10 dikurang 4 dibagi 5 dikali 3 sama dengan ND3 sama dengan 10,5. D7 sama dengan 7 dikali 30 dibagi 10. D7 sama dengan 21. D7 sama dengan 19,5 ditambah 7 kali 30 dibagi 10 dikurangi 27 dibagi 3 dikali 3. ND7 19,5 ditambah 21 dikurang 27 dibagi 3 dikali 3 sama dengan ND7 sama dengan 13,5. Kita cari letak persentil. PI sama dengan I dikali N dibagi 100. P 25 sama dengan 25 dikali 30 dibagi 100. P 25 sama dengan 7,5. NPI sama dengan L dikali L ditambah I dikali N dibagi 100 dikurang CF dibagi FK dikali CI. NP 25 sama dengan 7,5 ditambah 25 dikali 30 dibagi 100 diambil 4 dibagi 5 dikali 3 sama dengan NP 25 sama dengan 9,6. Perkenalkan, nama saya Rahma Aisyah Fatimah Az-Zahra. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Di antaranya ada jarak atau kisaran nilai, biasa disebut range, ada deviasi rata-rata, ada varians dan standar deviasi, ada ukuran kecondongan, dan yang terakhir ada ukuran keruncingan. Yang pertama ada jarak atau kisaran nilai atau range, selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dan batas bawah dari kelas terendah. Sebelumnya, kita memiliki data interval, sehingga range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah, yaitu 22 dikurangi 5 sama dengan 17. Adapun deviasi rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Sebelumnya, kita memiliki data interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi. Yang pertama, kita mencari F kali X, yaitu frekuensi dikali nilai tengah kelas. Selanjutnya, ukuran penyebaran data kelompok deviasi rata-rata atau mean deviation rata-rata dihitung dari nilai mutlak. Deviasi antara lain data pengantar, data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Mu sama dengan Fx dibagi N sama dengan 114 dibagi 30, hasilnya 13,8.
Nilai fx didapat dari jumlah fx pertama. Mean division sama dengan f dikali x dikurangi mu dibagi n sama dengan 121,2 dibagi 30 hasilnya 4,04. 121,2 didapat dari fx mu yang terletak pada mu pojok kanan pada kolom. Nah, nilai n-nya yaitu nilai frekuensinya. Berikutnya, ukuran penyebaran data berkelompok variasi dan standar deviasi. Variasi standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan suatu deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians yaitu rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. To kuadrat sama dengan sigma f dikali x dikurangi mu kuadrat dibagi n sama dengan 658,8 dibagi 30 hasilnya 21,96. Untuk variasi populasi, standar deviasi populasi To sama dengan akar To kuadrat sama dengan akar 21,96 sama dengan 4,686515. Selanjutnya, ukuran kecondongan Skewness, yaitu mencari koefisien kecondongan itu. SK sama dengan mu dikurangi MO dibagi To. SK sama dengan mu-nya 13,8 dikurangi MO-nya 19,5 dibagi To-nya 4,68615. Maka hasilnya min 1,21635. Berikutnya SK sama dengan 3 dikali mu dikurangi MD dibagi To. Sama dengan 3 mu-nya 13,5 dikurangi MD-nya 14,625 dibagi To-nya 4,68615 sama dengan 3 dikali 13,5 dikurangi 14,625 dibagi 4,68615 sama dengan min 3,37 dibagi 4,68615, maka hasilnya min 0,76732. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran keruncingan. Sebelumnya sudah kita ketahui standar deviasi populasi yaitu To sama dengan 4,68615. Kita akan mencari koefisien keruncingan yaitu A pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma F dikali X dikurang mu pangkat 4 dibagi To pangkat 4 sama dengan 1 dibagi 30 dikali 27748,656 dibagi 4,68615 pangkat 4 sama dengan 924,9552 dibagi 482,24168 yang hasilnya sama dengan 1,9180324687. Hasil koefisien keruncingan yaitu 1,9180324687 dan lebih kecil dari 3. A pangkat 4 lebih kecil daripada 3. Maka bentuk kurva adalah platikurtik. Selanjutnya, kesimpulan data hasil hitung yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu jarak atau kisaran nilai, range, yang hasilnya sama dengan 17. Selanjutnya, deviasi rata-rata atau MD, yang hasilnya sama dengan 4,04. Selanjutnya, varians dan standar deviasi. Varians, To pangkat 2 sama dengan 21,96, sedangkan standar deviasi To sama dengan 4,68615. Selanjutnya ukuran kecondongan yang hasilnya SK sama dengan 1,21635 atau SK sama dengan min 0,176732.
kurva condong ke kanan, yaitu negatif. Selanjutnya, ukuran keruncingan, yang hasilnya A pangkat 4 sama dengan 1,91080324687. Kurva berbentuk pelati kurtik.